Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan kita seberataan untuk sama-sama berkumpul pada malam hari ini di perkumpulan yang diistilahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menyambung majlis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu, al-hadith tsani wal 20, hadis yang ke-23. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, khabarkan kepada ulun apabila ulun hanya melaksanakan sholat 5 waktu aja, kemudian ulun hanya melaksanakan puasa Ramadan aja, wa ahlaltul halal, dan ulun menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini kehalalannya dan mengerjakannya. Wa haramtul haram, dan ulun mengharamkan, meyakini keharaman apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan ulun menghindarinya. Walam azid ala dzalika syai'an, dan ulun kada menambah apa-apa selain itu. Artinya ulun kada ada mengamalkan amaliyah sunnah, hanya nang ulun sebutkan ini tadi aja. A'adkhulul jannah, apakah dengan perbuatan ulun itu ulun bisa masuk surga? Qala na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, tentu saja." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, rawi hadis ini adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah, min akabiris sahabah, di antara pembesar-pembesar sahabat yang Allah karuniakan kepada beliau itu umur yang panjang. Diriwayatkan sidin meninggal dalam usia lebih dari 90 tahun. Abah sidin Sayyidina Abdullah itu pun adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal ketika atau syahid ketika perang Uhud. Diriwayatkan bahwa laki-laki yang bertanya ini bernama Sayyidina An-Nu'man ibn Qawqal al-Khuzai. Sidin ini pun diriwayatkan syahid ketika perang Uhud. Makna ahlaltul halal artinya ulun meyakini kehalalan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan ulun mengerjakannya atau mengkonsumsinya apabila itu makanan dan minuman. Wa haramtul haram, ulun meyakini keharaman apa-apa yang diharamkan dan ulun menghindarinya. Kadang bisa jadi manusia karena terlena oleh nafsunya atau godaan setan meyakini keharaman sesuatu tapi tetap menggawi. Ada sebagian orang yakin aja bahwa khamar itu haram, tapi karena kalah oleh nafsunya tergawi.
atau meyakini zina, atau meyakini riba, atau meyakini hal-hal yang memang diharamkan, tapi karena kalah oleh nafsunya, kalah oleh godaan syaitan, lalu tegawi. Nah itu masih kawa diharapkan taubatnya. Nang berbahaya itu adalah ketika mahalalakan apa nang diharamkan Allah, meskipun nggak ada menggawi. Di zaman sekarang itu Pak, ada orang-orang Islam yang bahkan wani mengatakan halal hukumnya nikah sesama jenis. Kalau di negara-negara Eropa, di Amerika itu kan memang sudah boleh, Pak. Diakui bahkan oleh negara. Lakian kawin lawan lakian, bebinian kawin lawan bebinian, itu diakui oleh negara, dilegalkan. Nah, kita heran, ada orang-orang Islam mengaku Islam, orang-orang cendekiawan bergelar cendekiawan, lalu menghalalakan nang jelas-jelas secara ijma diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada bayar nikah sesama jenis itu, meskipun sidin kada menggawi. Nah itu nang berbahaya. Atau itu sebagian orang daripada kaum muslimin nang berucap mahalalakan kada apa-apa khamar itu ya. Bahkan ada yang sampai mahalalakan zina. Nah itu yang paling berbahaya. Kalau orang tadi terjerumus dalam dosa, selamanya masih meyakini akan keharamannya, masih kau diharap taubatnya. Tapi orang yang mengingkari kehalaman apa-apa yang oleh ijma diharamkan, oleh syariat kita diharamkan, nah itu bisa jatuh kepada kekufuran. Lalu pensyarah di dalam hadis ini menjelaskan yang pertama, poin pertama adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagai rahmat bagi sekalian manusia, yunqidhuhum minadh dhalalil ladzi yasuqu ilan nar. Menghindarkan mereka daripada kesesatan yang akan mengarahkan mereka itu ke dalam neraka, lalu menunjukkan bagi mereka itu tariqal hidayah, jalan petunjuk yang akan menyampaikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqul jannati tariqun wadihatun sahlatun. Dan jalan menuju surga itu adalah jalan yang sangat jelas dan mudah. Dalam hadis lain itu disebutkan man ata'ani dakhalal jannah. Cara gampangnya tuh taat itu sudah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan masuk surga. Lalu penanya di sini kan betakun, mungkin karena keterbatasan kemampuan sidin, lalu betakun, ya Rasulullah, ulun ni kawanya saat ini tuh sembahyang pun wajib aja, puasa pun Ramadan aja, ulun mahalalkan yang dihalalkan Allah, ulun maharamkan yang diharamkan Allah, dan ulun kada menambahi lagi atas itu. Padahal kan masih ada Allah amaliyah sunnah, bersedekah, menyambung silaturahim dan sebagainya. Nah itu disitulah bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin melihat kepada kondisi orang yang betakun. Nah, dilihat sidin mungkin keterbatasan kemampuannya masih sebatas itu aja, maka sidin tidak membarat-barati. Ya sudah ya sidin gawi aja dengan itu, insya Allah akan masuk surga. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh para dai, para ustadz, para guru-guru agama, adalah menampakkan atau mengajarkan kepada umat bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah, bukan agama yang memberat-berati kita. Contoh misalnya orangnya hanya bertaubat atau hanya bisi keinginan, kesadaran untuk melaksanakan ajaran agama. Setelah sekian tahun misalnya kada pernah sembahyang, atau sekian tahun bergelimang dengan dosa, datang
lawan ustaz. Guru, ulun ini sekian tahun dah kada sembahyang. Ulun kada pernah puasa. Lalu ulun ini hendak taubat. Nah, guru nang bijak nang pertama diarahkannya adalah ingin meninggalkan maksiat dulu menggawi nang wajib. Ya sudah, kan gawi aja dulu nang wajib, jauhi maksiat. Tapi kadang nang kada bijak bisa jadi, wah banyak benar dosa ikam nijar. Ada cukup ikam sembahyang 5 waktu aja. Jadi setiap ikam sembahyang harus mengqadha juga sembahyang ikam nang kada ikam gawi. Harus juga ikam ni banyak bersedekah aja. Harus juga ikam ni banyak tahajud, banyak sembahyang duha dan sebagainya. Nang bisa jadi akan dirasa memberatkan oleh orang nang taubat itu tadi. Bah mun kayak itu kayak naik dulu taubatnya. Kan kita taubat. Ketika kita kada bijak menyampaikan ajaran agama. Atau contoh orang hendak taubat atau mungkin hanya masuk agama Islam. Dulunya mungkin bertato. Kita tahu dalam syariat kita memang tato itu diharamkan. Tapi kalau sudah terlanjur mungkin masanya sebelum masuk Islam atau di masa-masanya jahiliyah itu sudah terlanjur, makanya sudah kada apa-apa. Kada diwajibkan menghapus tato itu apabila itu akan memudaratkan baginya. Ya sudah, kamu gawi aja apa yang diwajibkan Allah, jauhi segala maksiat. Nah, tapi kadang dai yang kada bijak itu lalu ada kalau kamu masuk Islam dulu aja, hapus dulu tato itu, jangan kau disetrika. Nah, ditakut-takuti seperti itu, bah ngalih sekalinya hendak taubat ya. Kada jadi taubat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpesan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan mengalihkan. Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan menakut-nakuti atau maulah orang lari. Bahkan dalam perkara ibadah, Pak. Ada salah satu sahabat yang biasa menjadi imam di musolanya atau di masjid di daerahnya di luaran kota Madinah. Kalau kada salah Sidina Mu'adz. Dan Sidin ini apabila mengimami ketujuh membaca ayat-ayat panjang. Lalu makmum ini karena sebagian besar itu masih awam, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kada kuat. Rasulullah yang sembahyang ba imaman gini. Kami banyak kesibukan, kami banyak ini, banyak ini. Nah, nang ditegur itu siapa? Nang ditegur oleh Rasulullah itu imamnya. Amunaffirun anta. Apakah engkau hendak maulah orang itu lari dari engkau? Nah, ini yang perlu terutama oleh para dai, para mubalik, para ustaz tunjukkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah. Allah kadang memberat-berati umat Islam di luar kemampuan mereka. Yang kedua, yang ditanyakan oleh orang ini tadi adalah apakah dengan amal-amal ini ulun kawan masuk surga? Nah, yang perlu kita pahami bahwa di antara hal awal-awal yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di periode Mekah itu yang pertama tentu saja masalah tauhid. Artinya mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa jua pun. Yang kedua adalah adanya hari akhir. Bahwa kelak ketika manusia seberataan mati, Allah datangkan hari kiamat, lalu Allah binasakan seluruh alam semesta. Nah, kelak semuanya akan dibangkitkan. Dan di akhirat kelak pilihannya itu cuma ada dua. Kehidupan yang abadi di surga ataupun bagi orang-orang yang kada beriman kekal selama-lamanya di neraka. Dan ini Pak dulunya orang-orang musyrikin Makkah itu karena mereka bersifat jahiliyah, mereka kada kawan melogikakan itu.
Kadakawa bingung, masa kita ini sudah jadi tulang belulang sekian puluh tahun, sekian ratus tahun di dalam tanah, lalu hidup lagi. Kadakawa buatnya itu menalar, kayak apa caranya? Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Nangkawa menghidupakan kembali tulang belulang itu adalah zat yang menciptakan pada awalnya. Kalau Allah kuasa menciptakan kita dari kada berbentuk sama sekali, apa susahnya bagi Allah menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada, menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada, lalu ditanamkan dalam diri orang-orang yang beriman bahwa di akhirat kelak yang dijanjikan Allah dengan keimanan itu adalah surga, dan diancam kepada orang-orang yang kada beriman apabila kada mau tetap kada mau beriman, maka ancamannya adalah neraka. Itu sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah puasa dan perintah lainnya, itu sudah diyakinkan dan sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Sidin melihat Abu Yasir disiksa pada saat itu dan Sidin belum ada kemampuan untuk menolongi, Sidin hanya bisa mengucapkan sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi kalian itu adalah surga. Makanya banyak kita dapati hadis dari hadis-hadis yang di situ diriwayatkan para sahabat bertakun lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, padahi ulun amalan nangkawa memasukkan ulun ke dalam surga. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Bahkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mintalah surga Firdaus. Kita diperintahkan juga untuk memohon agar dihindarkan dari api neraka. Sebagaimana yang kita baca setiap habis maghrib, setiap habis subuh, Allahumma ajirna minan nar. Lalu di banyak ayat termasuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan akan keindahan-keindahan surga. Karena kita sebagai orang awam biasanya itu termotivasi untuk mengerjakan sesuatu ketika ada balasannya. Nah, Allah memotivasi kita untuk beramal salah satunya dengan memberikan gambaran akan surga. Meskipun kadang mungkin sama apa yang dihayalan kita dengan kenyataannya. Karena sifat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang kada pernah dilihat oleh mata akan keindahannya, kada pernah didengar oleh telinga, dan kada pernah terlintas di dalam hati siapapun. Digambarkan dalam beberapa hadis tentang istana-istana yang ada di dalam surga. Digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran akan ada banyak sekali bidadari di dalamnya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan, yaitu surga. Hadaiqa wa a'naba, yang di dalamnya itu ada kebun-kebun dan buah-buahan anggur. Wa ka'san dihaq wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang mereka itu sebaya. Itulah mereka bidadari-bidadari. Wa ka'san dihaq, dan gelas-gelas yang selalu penuh. Digambarkan lagi bahwa di dalam surga itu kita akan diberi Allah berbagai macam perhiasan. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, yaitu surga Aden, yang mana orang-orang yang di dalam surga itu diberi perhiasan gelang-gelang daripada emas dan juga mutiara.
Jadi kada perlu buai berkecil hati kalau saat ini di dunia pian kada beisian ames misalnya, atau sedikit aja beisian ames lagi larang-larangnya juga. Asal di surga kada pian banyak beisi. Beisi di dunia ini kan satu mat aja. Meninggal kita sudah beralih hak milik. Tapi kalau di akhirat insya Allah akan pian miliki selama-lamanya. Bukan hanya emas, mutiara, batu-batuan mulia lainnya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu adalah sutra. Artinya menunjukkan bahwa pakaian ahli surga itu adalah pakaian-pakaian yang mewah. Digambarkan lagi bahwa di dalam surga itu kelak akan ada 4 sungai. Mimma'in ghairi asin. Ada sungai nang airnya itu jernih, rasanya itu kada payau. Wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muh. Ada kena sungai dari susu nang kada akan mau basi. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Ada pulang sungai daripada khamar nang lezat sekali bagi orang-orang yang meminumnya. Dan ini berbeda dengan khamar di dunia. Khamar di dunia mungkin lezat bagi orang yang meminumnya, tapi merusak akal, merusak tubuh. Nah, khamar di akhirat berbeda, kada akan memudaratkan. Wa anharun min asalin musaffa. Ada pulang sungai daripada madu yang sangat murni. Digambarkan lagi kenikmatan surga itu, la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Kada akan merasakan terik panas matahari, kada akan juga merasakan dingin yang bersangatan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Kita akan merasa diri dekat dengan pohon-pohon yang menaungi kita, buah-buahnya mudah sekali untuk dipetik. Walhasil di dalam surga adalah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita senangi oleh diri kita ada. Apa yang kita minta Allah sediakan. Kada akan bertuha lagi, kada akan buang hajat lagi di akhirat. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita seberataan ke dalam surganya. Akan tetapi bagi orang-orang arif, ketika diminta untuk mensifati nikmat surga, satu aja yang mereka sebut itu baik. Dari semua nikmat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, bagi orang-orang arif, nikmat surga yang paling penting itu fiha Rasulullah, bahwa di dalam surga kelak itu di situ insya Allah kawal kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kawal berjiran di dalam sini. Dan tentu saja ni'matul uzma, nikmat yang paling besar bagi ahlul jannah itu adalah kelak akan bisa melihat keindahan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka harus ada baik keinginan dalam hati kita, dan harus sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya. Dan Rasulullah mengajarkan jangan tanggung-tanggung kalau minta surga itu. Minta surga, mintalah surga Firdaus. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami juga daripada hadis ini dan hadis-hadis lainnya bahwa syarat utama keselamatan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak itu adalah dengan mati membawa keimanan. Orang yang meninggal dalam keadaan beriman pada akhirnya pasti akan masuk surga. Tergantung amalnya aja lagi, tergantung hisabnya aja lagi.
apabila terlalu banyak membawa dosa, bisa jadi akan ditransitkan dulu di neraka. Tapi pada akhirnya orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman kada akan kekal di neraka. Pada akhirnya semua orang yang beriman akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang utama. Syarat yang kedua adalah dengan mengerjakan segala yang diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang diharamkan. Dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertakarrub mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia mengerjakan apa yang ku perintahkan atau apa yang ku farduakan atasnya. Mengerjakan sholat 5 waktu, menggawi puasa Ramadan, mengeluarkan zakat ketika sudah sampai haul dan nisabnya ataupun zakat fitrah, melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya mau mendekatkan diri dengan mengerjakan apa yang difarduakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah lebih dari cukup untuk menjadikan orang itu insyaallah menjadi ahli surga. Tapi perlu sama-sama kita ingat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Seseorang itu kada akan masuk surga dengan sebab amalnya. Amal itu cuma wasilah. Penyebab seseorang masuk surga itu adalah karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beramal pun itu karena rahmat dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahih kada sebanding 60 tahun misalnya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dibanding kehidupan akhirat itu hanya 1,5 jam kurang lebih. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan kelak kita akan kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita membangga-banggakan amal kita, wah cukup aja sudah amal gak masuk surga. Kada ada bandingannya dengan balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian perlu kita pahami pulang kedudukan sunnah. Sunnah di dalam syariat. Ini kan tadi kesannya seakan-akan Sidin kada hendak mengerjakan sunnah. Dari pertanyaan Sidin atau pernyataan Sidin itu kan seakan-akan kesannya Sidin kada hendak mengerjakan sunnah. Nah, tapi kita kada memahaminya seperti itu. Ada memang orang yang mungkin keimanannya masih sebatas kawan mengerjakan yang wajib saja. Dan kita kada mencela itu. Sudah kerjakan aja yang wajib dulu. Kada perlu diberat-berati dengan amaliyah sunnah. Tetapi insya Allah ketika seseorang itu istiqamah dalam mengerjakan yang difarduakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ingin merasakan dianugerahkan baginya kelezatan ibadah, maka secara otomatis akan menambahi dengan amaliyah sunnah. Karena tabiat manusia bila sesuatu itu nyaman pasti hendak bertambah. Kada akan merasa cukup. Nah, berkaitan dengan sunnah dalam syariat, sunnah itu yang pertama adalah fungsinya untuk menapali kekurangan-kekurangan kita daripada amaliyah yang wajib. Bisa jadi sholat kita yang wajibnya kada khusyuk, lalu kita tapal itu dengan rawatib.
Bisa jadi puasa Ramadan kita ada kekurangannya, kita tapal itu dengan puasa-puasa sunnah. Yang kedua, sunnah ini adalah tambahan bagi seorang hamba untuk semakin dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mengerjakan yang fardu tadi kan itu pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Lalu sambungannya dari hadis qudsi itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Lalu setelah mengerjakan yang wajib-wajib tadi, ditambahi pulang dengan secara istiqamah dengan amaliyah-amaliyah sunnah. Nah, ketika seseorang istiqamah menambah amaliyah-amaliyah sunnah, ganjaran yang disiapkan oleh Allah adalah Allah mencintai orangnya. Kalau ketika mengerjakan yang fardu, yang dicintai oleh Allah itu adalah perbuatannya. Tapi ketika ditambah dengan amaliyah-amaliyah sunnah secara istiqamah, yang dicintai oleh Allah itu adalah orangnya atau hambanya. Nah, ketika Allah sudah cinta lawan hamba ini tadi, maka segala gerak-geriknya, pandangannya, telinganya, segala gerak-geriknya itu mendapatkan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kita maunah untuk bisa bertakarrub kepada Allah dengan mengerjakan yang wajib, kemudian bertambah dekat lagi kepada Allah dengan istiqamah mengerjakan amaliyah-amaliyah nang sunnah. Jadi jangan lalu merasa cukup. Jadi semangat dari hadis ini bukan berarti lalu kita mencukupkan dengan yang wajib aja kada. Tapi artinya agama Islam itu mudah. Ketika kita belum mampu menggawi nang sunnah, ya kada apa-apa. Tapi nang kada boleh itu adalah meremeh-remehkan sunnah. Wah, ada apa-apa ya sunnah aja. Jangan bersuara seperti itu. Kenapa kada sembahyang tahiyatul masjid tadi? Jadi kalau nama ingatakan, bah kada apa-apa aja sunnah aja. Nah, itu kesannya meremehkan. Imam An-Nasai dan Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli as-salawatil khamsa wa yasumu ramadana wa yukhriju zakata wa yajtanibul kaba'ira as-sab'a illa futihat lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyiha sya'a." Tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mengeluarkan zakatnya, dan menghindari 7 dosa besar. Apabila ingin mengerjakan yang disebutkan tadi, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dipersilahkan baginya masuk dari pintu nang mana aja. Apa 7 dosa besar itu? Kalau ada banyak riwayat dan bermacam-macam 7 dosa besar itu, tapi ada salah satu riwayat yang disebutkan di kitab ini, az-zina. Yang pertama adalah berzina, yang kedua wasyurbul khamar, minum minuman keras dan memabukkan, was-sihr, melakukan sihir atau mendatangi dukun lalu minta supaya menyihir orang lain, wattihamu bizina liman urifa bil iffah, menuduh orang lain melakukan zina atau qadzaf, wal qatlul amad bi ghairi dzambin, membunuh orang lain secara sengaja tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, wat ta'amulu bir riba, bertransaksi secara ribawi. Nah, ini di akhir zaman ini Pak, ya Allah, hindarkan diri kita, hindarkan keluarga kita daripada bertransaksi secara riba. Kadang ini kada tahu belanja online lah, ini ada istilahnya Shopee Pay Later,
Ada istilahnya apa lagi? Banyak wah ini transaksi itu kadang anak kita atau keluarga kita tuh kada tahu, dikiranya itu boleh, padahal itu riba. Dan orang yang bertransaksi secara riba ini Pak, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, sama dengan orang berperang lawan Allah dan Rasulullah, pasti akan binasa, pasti akan binasa. Jadi transaksi apa jua pun, mohon maaf, perhatikan bujur-bujur. Kalau bisa pun bertakun dulu lawan guru, yang minta fatwa dulu ke MUI, misalnya guru bolehlah ulun bertransaksi seperti ini. Kalau jelas fatwanya riba, maka jangan sekali-kali. Mohon maaf, nukar handphone gin wah ini kawa DP 0%, modal KTP aja, menukar kendaraan, menukar pakaian, menukar rumah. Di situ lalu ada pihak ketiga, apa istilahnya itu, pembiayaan atau leasing. Lalu transaksinya itu ternyata jelas-jelas riba, menumpuk dosa aja kita, dan pasti akan binasa. Jauhkan, ini dosa besar, dosa besar. Ada beberapa hari yang lalu datang orang ke rumah ulun, ya berkisah itu. KPR sudah jalan 8 tahun, masih 12 tahun lagi aja. Dulu berapa itu seandainya ditukar kalau harga cash dahulu 215 juta. Kenapa kalau lunas 12 tahun lagi jadinya habis berapa rumah ikan tuh 500 juta sekian. Berapa banyak ribanya tuh. Dicek pulang ke bank hanya sedikit benar dengan dibayar daripada pokoknya. Membayar dulu aja terus 9 bulan selama 8 tahun. Kada bisi rumah di dunia Pak Ibu kada apa-apa. Allah kada ada mewajibkan kita bisi rumah. Menyewa kada apa-apa, mengontrak kada apa-apa, sampai mati kada bisi rumah kada apa-apa. Daripada harus bertransaksi secara riba. Biar kita bisi rumah di dunia, asal bisi surga, bisi istana ini di surga kita berataan. Jangan bertransaksi secara ribawi. Jauhkan bujur-bujur diri kita, keluarga kita daripada bertransaksi secara riba. Dosa besar. Wal firaru min wajhi a'da'il Islam fi mayadinil qital. Di antara dosa besar lagi adalah umpat berperang lawan musuh-musuh Islam, tapi begitu melihat musuh lalu muka aduh-aduh. Nah itu pun termasuk dosa besar. Lalu lagi yang bisa kita pelajari daripada hadis ini, kenapa? Jangan mungkin ada yang bertanya, kenapa yang disebutkan itu hanya masalah sholat lawan puasa. Sidin kada ada penjabat tadi kan, ulun kada berzakat atau ulun kada melaksanakan haji. Nah ternyata kalau kita telusuri bahwa Sayyidina Nu'man bin Qawqal ini kan meninggalnya tadi pada perang Uhud di bulan Syawal tahun kedua Hijriah kalau kada khilaf. Nah, pada saat itu memang belum lagi diwajibkan haji. Nah, zakat pun kalau kada khilaf itu diwajibkan berbarengan dengan wajibnya puasa Ramadan. Lalu sedikit menjelaskan yang berikutnya adalah pentingnya perkara sholat dalam agama. Mungkin akan ulun jelaskan panjang lebar insyaallah di pertemuan yang akan datang karena itu hadisnya berkaitan. Tapi secara singkat sudah sama-sama sering kita dengar hadisnya insyaallah bahwa yang pertama kali akan dihisab urusan kita lawan Allah Ta'ala itu adalah perkara sholat. Jadi bujur-bujur Bapak dan Ibu ulun mewasiati diri ulun pribadi dan kita seberataan, jangan sampai ketinggalkan sembahyang lima fardu, 5 waktu. Bahkan menurut sebagian madhab, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu bisa jatuh kepada kekufuran.
Itu pun sebagian atau jumhur ulama mentafsir lagi. Apabila meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka hukumnya murtad, kafir dan murtad. Tapi apabila meninggalkannya karena malas, hukumnya fasik. Diminta bertaubat. Apabila kada mau bertaubat, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, orang yang kada akan sembahyang diminta bertaubat, tetap kada mau sembahyang, maka itu oleh hakim boleh dihukum bunuh. Tapi bukan karena inya kafir. Jadi begitu setelah dibunuh, ditetapkan oleh hakim. Nah ini maksudnya di negara atau di wilayah yang di situ diterapkan syariat Islam. Apabila oleh hakim, oleh pengadilan diputuskan bahwa orang ini dihukum mati, maka dibunuh sebagai had, sebagai hukuman. Tapi setelah itu dimandikan, disolatkan dan dikuburkan sebagai orang Islam. Nah, adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seseorang seperti itu diminta bertaubat, tetap kada harus sembahyang, maka dibunuh dan dihukumi kafir. Jadi kada dikumpulkan dengan orang-orang Islam. Jadi kada kawal lalu kita bahujah, wah sholat itu kan sembahyang urusan masing-masing ya. Syariat itu mengatur supaya kada kawal kita itu sakahandak. Seandainya syariat Islam itu bujur-bujur ditegakkan, orang yang kada sembahyang itu bisa seperti ini nasibnya. Kayak itu juga orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Apabila meninggalkannya karena kada meyakini, mengingkari kewajibannya, maka hukumnya kafir karena mengingkari rukun Islam. Tapi orang yang meninggalkan karena koler misalnya, itu boleh dipenjara oleh pengadilan, dipenjara dan kada diberi makan selama waktu puasa, supaya inya merasa juga inya kada pun puasa tetap misalnya, tapi di penjara itu kada diberi makan, supaya inya merasakan juga kayak apa orang berpuasa. Makanya ada tuh yang bukan pintar, oh ini kan urusan privasi, urusan masing-masing dengan Allah Ta'ala. Syariat kada membiarkan orang itu secara terang-terangan melanggar. Wah ini kan banyak Ramadan lipus berjalan merokok, warung buka sakahandakna, orang-orang Islam pada puasa sakahandak. Nah itu kan jatuhnya virus. Ketika yang lain melihat, bisa jadi orang-orang yang lemah imannya lalu tempat-tempat. Nah di situ syariat mengatur bahwa orang itu kada boleh dibiarkan sakahandaknya. Nah, kembali sedikit tadi kepada perkara sunnah, bahwa meninggalkan sunnah itu kada dicela di dalam syariat selama memang masih belum ada kemampuannya, dan kada boleh itu adalah meremehkan sunnah. Bahkan yang dianjurkan itu adalah kita meminta maunah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengerjakan sunnah. Tapi kalau sepakat misalnya satu daerah sepakat untuk meninggalkan sunnah, maka itu oleh pemerintah boleh diperangi. Misalnya kampung sini karena bulan Ramadan, misal aja kita kan usah sembahyang tarawih, sunnah aja. Sakampungan lalu kada sembahyang tarawih, artinya itu kan mengingkari kesunahan. Nah itu dalam syariat boleh diperangi, tentu saja diingatkan terlebih dahulu. Tapi apabila tetap mengingkari, maka boleh diperangi. Nah, mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi bahwa syarat keselamatan di akhirat itu yang pertama adalah meninggal dalam keadaan beriman.
Mudah-mudahan Allah jagakan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Allah wafatkan kita seberataan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian syarat yang kedua itu tadi adalah mengerjakan segala yang difarduakan oleh Allah Ta'ala, meninggalkan segala yang diharamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah beri kita maunah untuk bisa istiqamah dalam ketaatan. Yang ketiga, syarat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan banyak mengerjakan amaliyah sunnah. Dan kita harapkan dengan itu lalu kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan, karena nikmat surga itu paling kecil. Karena di surga itu dalam satu hadis diriwayatkan, Allah bertakun lawan ahli surga, araditum, ridakah buhan kami dengan apa yang ku anugerahkan. Bagaimana kami kada ridha pian menganugerahkan kami sesuatu yang kada pian anugerahkan kepada orang lain. Ku beri lagi buhan nikam yang lebih daripada ini. Jadi Allah Ta'ala, apa ya Allah yang lebih daripada surga ini? Ridwani, keridhaanku bahwa aku kada akan murka lagi kepada kalian setelah ini selamanya. Mudah-mudahan Allah seberatan memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-firdaus al-a'la minal jannah, surga Firdaus, berjiran kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjiran kita dengan para sahabat sidin, dengan syuhada wassalihin, amin ya rabbal alamin. Kita mohonkan kepada Habib Faisal, mudah-mudahan insyaallah tambahkan kesehatan dan keapiatan kepada sidin. Sedikit tahlil dan doa untuk ibunda daripada Mahaji Isna atau Nini daripada Ding Sanak Abdan, Ibu Hajjah Kamsinah binti Haji Bustani. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat sidin, Allah ampuni dosa-dosa sidin, dan mudah-mudahan amal-amal saleh